Salam dan bahagia teman-teman guru penggerak. Untuk mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, saya akan mewawancarai beberapa kepala sekolah, di antaranya kepala sekolah saya sendiri, Kepala SD Kristen Wakua, Kepala SD Naskatius Sudarso 1 Dobo, Kepala SD Negeri 6 Dobo, dan Kepala SD Negeri Guamar Dobo. Silakan dulu dari guru penggerak ya. Iya Pak. Nah, Ya. Ini ada hal yang bisa kami bantu. Iya Pak, ini dari kami, saya dari guru penggerak, saya akan datang kepada Bapak mau minta waktunya untuk kami mengadakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana wawancara ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan kepada Bapak seputar kasus-kasus mengenai dilema etika dan rujukan moral. Kami minta mungkin Bapak bisa memberikan jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan kami tanyakan. Begini Pak, di sini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Iya, banyak sekali kasus yang terjadi di sekolah ini, baik itu kasus dari internal sekolah maupun kasus yang terjadi karena faktor eksternal, kasus juga yang terjadi dalam diri kepala sekolah sendiri dengan berbagai aturan sekolah, dan juga kasus yang terjadi antara guru dan murid, serta sebaliknya murid dan guru dan murid dan murid. Ya, mengenai kasus dilema etika sendiri, mungkin ya menurut kami itu kasus di mana seseorang harus memilih salah satu pilihan dan juga pilihan yang lain yang mungkin juga mendukung kebenarannya. Jadi mungkin dilema etika itu kami sementara juga jalankan, walaupun teori-teori pendukungnya masih kami pelajari. Dan kasus Iya Pak. Terus bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, Pak? Ya. Kasus-kasus yang Jika mengenai kasus yang secara umum terjadi di sekolah ini, pengambilan keputusannya itu kami banyak tahapan yang akan kami laksanakan untuk mengambil suatu keputusan. Di antaranya kami akan melihat dulu duduk masalahnya, apa yang terjadi sehingga menimbulkan masalah ini, kemudian dampak penyelesaian masalah ini apakah berdampak kepada mengganggu proses pembelajaran ataukah tidak, apakah berdampak mengganggu psikologis dan emosi pelaku, misalnya dalam hal ini guru. Iya Pak. Dan itu salah satu tahapannya. Ya. Tapi tahapan yang kedua itu mungkin setelah kami identifikasi baru kami menetapkan waktu untuk menentukan keputusan. Iya Pak. Terus adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kasus yang terjadi di sekolah Bapak, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan kepada Bapak. Saya minta waktunya untuk Bapak bisa menjawab beberapa pertanyaan yang nanti saya minta. Di sini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Tentu menurut saya
pasti setiap permasalahan itu dengan punya situasi yang berbeda-beda. Ada permasalahan yang sifatnya umum, ya. Ada yang berhubungan dengan moral, ada yang berhubungan dengan pidana malah, atau masalah-masalah pembulian bagi anak. Ini selalu terjadi di sekolah. Yang paling menonjol itu adalah pembulian. Pembulian itu yang paling menonjol sekali. Kalau di sekolah ini untuk kasus-kasus atau masalah-masalah anak yang berhubungan dengan seksual atau berhubungan dengan masalah-masalah lain itu jarang. Kriminal dan lain-lain itu jarang. Tapi yang sering muncul itu adalah pembulian. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu kita pasti mengidentifikasi dulu permasalahannya. Bahwa permasalahan itu tidak terjadi sendiri, pasti ada sebab akibatnya atau ada penyebabnya sehingga ada permasalahan. Selamat siang. Baik, Mas. Ya Pak, terima kasih. Silakan. Saya dari guru penggerak di calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kepulauan Aru. Saya akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 di mana saya akan mewawancarai Bapak tentang bagaimana penyelesaian kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan kepada Bapak. Saya mohon Bapak punya kesediaan waktu untuk bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Mungkin pertanyaan pertama itu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral, Pak? Ya, menyangkut masalah-masalah tentang rujukan moral. Kalau kita lihat masalah yang terjadi seperti di sekolah kita, bila mana masalah yang kita harapkan bahwa masalah itu akan terjadi di sekolah, sepertinya kegiatan proses, bila mana proses itu diajarkan sesuai dengan kurikulum yang ada kepada siswa, yang guru menyampaikan kepada siswa, tetapi sekaligus juga bertentangan dengan orang tua. Iya, Pak. Mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua atau kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, kalau kita melihat seperti apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa kalau suatu permasalahan yang kedua-duanya benar, yaitu seperti yang tadi proses belajar mengajar menyangkut contohnya seperti pembelajaran IPA di kelas 6, mulai dari masalah proses pubertas, Siang, Pak. Siang, mari silakan. Ya. Ayo silakan. Pak, saya calon guru penggerak
Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kepulauan Aru. Saya datang ke sini, saya meminta waktu Bapak untuk mewawancarai Bapak tentang bagaimana penyelesaian keputusan atas kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sedikit mengenai pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Dan saya minta waktu untuk Bapak akan memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak, Pak? Ya baik, untuk dilema etika ini terkadang juga dia menjadi suatu beban moral untuk kita sebagai pimpinan sekolah, karena di satu sisi kita berpihak terhadap kasih, namun di satu sisi kita diatur oleh aturan yang ada, baik itu aturan undang-undang, aturan sekolah, itu yang membuat kita terkadang dalam mengambil keputusan juga harus melihat dari dua sisi. Ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, kalau misalnya untuk dua-dua yang benar, sebenarnya kita harus melihat yang mana yang lebih diprioritaskan, yang diutamakan. Ketika yang diutamakan memang sangat urgent, ya, kita juga harus berpihak dan melihat kondisi, situasi juga terhadap kondisi anak tersebut. Kita harus tahu bahwa memang latar belakang anak ini seperti apa. Kadang mereka terpengaruh dengan bawaan dari rumah, terus dengan kondisi-kondisi di sekolah kan berbeda, sehingga memang harus betul-betul dinilai dengan baik. Ya, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, Pak? Baik, kalau untuk persoalan-persoalan yang selama ini biasanya siswa dibimbing dulu, kemudian orang tua juga dilibatkan dalam mengambil keputusan. Oke, dari hasil wawancara ditemukan bahwa beberapa pimpinan mengambil keputusan dengan beberapa pertimbangan, diantaranya efektivitas penyelesaian masalah, dampak, waktu, dan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam waktu dan kasus tertentu, kadang seorang pemimpin rela mengabaikan aturan untuk menyampaikan cinta kasih. Sebaliknya, dalam waktu dan masalah tertentu, beberapa pemimpin mengabaikan kepedulian dan cinta kasih untuk menegakkan aturan. Semua yang mereka lakukan hanya untuk memastikan pelayanan dan pembelajaran kepada murid berjalan dengan baik. Terima kasih.